Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Speak Up. Nah, kali ini kita kehadiran tamu penting, seorang tokoh masyarakat masih muda usianya, yang konon dia berminat untuk menjadi anggota dewan di tingkat DPR RI ya. Namanya Jimmy Simanjuntak. Apa kabar Pak Jimmy? Terima kasih Bang Uten. Ini baik, sehat, alhamdulillah. Bugar sekali nih, sehat sekali nih. Siap. Apa sih yang buat Pak Jimmy kelihatan sangat segar, energi di tengah banyak kesibukan ini? Nah, Bang Uten, kalau saya biasa treatmentnya pagi-pagi itu saya bangun tidur tuh gerak-gerak dikit, minum air putih, terus saya tarik nafas, saya healing, saya rilis gitu. Sambil senyum. Sebetulnya itu satu gerakan sederhana yang mengencourage diri kita untuk starting the activity. Oke. Gitu. Untuk memulihkan energi juga Yes. ya, nambah energi ya. Yes, gitu. Luar biasa. Nah, saya lihat tuh di banyak sudut kota Tangerang Raya ya. Siap. Di Tangsel, Kabupaten, Kota Tangerang itu udah banyak sekali nih gambar-gambar Pak Jimmy nih. Dengan baliho-baliho gambar merahnya itu ya. Ini mau nyalon nih. Iya. Anggota DPR RI saya lihat sih ya. Iya, jadi memang berangkat dari kegiatan yang sudah kami lakukan cukup lama, Bang Uten. Oke. Kami masuk ke masyarakat dari sekitar 1 tahun lalu. Kegiatan apa itu di masyarakat? Kegiatan kami kan punya foundation. Oke. Jadi memang kami yang menyisihkan dari apa yang kami punya lah. Oke, Kembali. foundation apa itu? Foundation Jimmy Simanjuntak. Oke. Jadi saya melihat ya apa yang kita punya ya kita berbagi. Nah saya begitu masuk ke Tangerang itu banyak hal yang saya dapatkan, Bang Uten. Antara lain ya bagaimana anak-anak yang perlu perbaikan gizi gitu di beberapa tempat ya. Baru masyarakat-masyarakat yang perlu infrastruktur seperti MCK-nya. Masih banyak hal lah, misalnya seperti pendidikan juga. Di sini sarana sekolah juga masih sangat dibutuhkan untuk anak-anak SMA khususnya gitu. Jadi banyak hal yang setelah saya masuk ke masyarakat itu banyak hal yang perlu kita bantu lah. Itu dulu sebelum berminat menjadi anggota dewan? Oh iya, itu 1 tahun lebih kurang sebelum masalah-masalah pemilu-pemilu ini. Di daerah mana aja tuh? Kita udah masuk dari kota Tangerang ya, ada kelurahan-kelurahan desa Pagedangan ya, Pondok Kacang Timur, banyak Pondok Cabe gitu, kita masuk semua. Gitu. Wah, mulia sekali kalau itu yang menjadi tujuan atau motif Anda menjadi anggota dewan ya. Apa itu tujuan motifnya? Ya, setelah perjalanan itu mungkin yang saya nggak tahu, partai melihat gitu ya. Lalu saya dipanggil, kira-kira kalau ditugaskan untuk menjadi anggota DPR RI dari Tangerang seperti apa. Nah dari panggilan ini, Bang Uten jujur ya, ini amanat yang nggak main-main gitu. Saya coba uji diri saya gitu, apakah memang saya sudah pantas gitu. Ya, karena niat berbagi tadi tidak ada embel-embel apapun. Tapi begitu ada tawaran dan permintaan itu, bagi saya ini tugas yang harus saya selesaikan. Kan begini, Anda itu kan sudah berbuat cukup banyak ya, yang Anda ceritakan tadi, bantu sosial ya dengan foundation Simanjuntaknya itu. Kan tanpa harus jadi anggota dewan pun itu kan jalan. Exactly. Kenapa harus jadi ikut anggota dewan? Exactly. Jadi sebetulnya tadi saya katakan jauh sebelum ini kita banyak melakukan kegiatan sosial dan bukan hanya di Tangerang. Sebelumnya kita lakukan juga di Bogor, kita lakukan juga di Cengkareng, di Bekasi dan lain sebagainya. Bahkan gempa di Sumatera pun kita juga memberi bantuan di sana. Tapi yang saya katakan tadi, setelah kita berjalan ada panggilan dan juga tugas itu yang menurut saya apakah ini yang menjadi bentuk real yang harus saya lakukan dan perjuangkan. Karena gini Bang Uten, yang saya lakukan secara pribadi itu sifatnya volunteer. Tidak bisa memaksa sistem, tidak bisa berbuat lebih dari itu. Dan saya tahu keterbatasan saya. Yang saya miliki, yang saya bagi itu saya tahu keterbatasan saya. Tapi mungkin dengan keterpanggilan itu, saya bisa melebihi apa yang sudah saya lakukan. Berbuat lebih banyak kepada masyarakat dengan hal yang mungkin dalam kapasitas yang jauh lebih besar. Nah itu yang menurut saya, apakah ini challenging-nya, apakah ini tantangannya, begitu. Apa bukan berarti itu akan menjadi sebaliknya? Misalnya dengan
menjadi anggota dewan, seperti banyak contoh ya, yang teman-teman kita yang sudah jadi kemudian malah melupakan akarnya. Jadi sibuk dengan di pemerintahan, sibuk di politik misalnya, lalu lupa dengan apa yang sebetulnya menjadi akar dia menjadi seorang tokoh masyarakat. Ya, bisa saja itu terjadi ketika memang orang yang berangkat bukan dari kerinduannya kepada masyarakat, Bang. Jadi berangkatnya dari kepentingan, berangkatnya dari tujuan-tujuan lain. Tapi ketika tadi saya kembali berangkat karena saya sudah melakukan hal itu untuk masyarakat, berbagi kepada masyarakat dan ditugasi itu, saya rasa memang itu adalah satu sarana untuk saya bisa berbuat lebih justru, gitu. Nah tentu ini yang saya terus uji. Tadi saya katakan, saya uji diri saya. Jangan sampai bisa nggak bertahan nggak begitu, atau malah tergoda. Malah tergoda gitu. Jadi saya uji diri saya, bener nggak kalau saya diberi kesempatan, saya memang menggunakan itu kembali untuk masyarakat. Gitu. Nah itu saya coba lakukan meditasi atau apapun itulah ya, untuk saya bisa sedikit kontemplasi terkait dengan diri saya ini untuk apa, saya ini ada untuk apa. Saya sudah punya segala sesuatu yang diperlukan keluarga, teman-teman di kantor, lalu apakah bisa saya berikan kepada masyarakat yang lebih luas? Begitu Bang. Ya, saya sering ngobrol dengan sejumlah anggota dewan ya, atau para politisi ya, atau caleg lah. Ketika saya tanya, apa tujuan Anda menjadi anggota dewan? Rata-rata ini yang saya dengar pendapat mereka itu, ya jadi anggota dewan lah gitu kan. Enggak, setelah jadi anggota dewan ngapain gitu kan. Kan itu. Betul. Nah, saya berharap sih Anda tidak begitu. Ya, insya Allah Bang Uten. Kembali semua itu jadi jadi anggota dewan itu bukan tujuan. Betul. Itu sarana. Ya, good. Ya, jadi anggota dewan itu bukan goals. Jangan salah. Kita ini semua umat beragama, kita ini makhluk sosial. Tujuan hidup kita, ujungnya kita kembali ke tanah. Jabatan itu bukan tujuan, Bang Uten. Ya, saya nggak pernah meyakini di dalam diri saya, setiap kesempatan saya di organisasi dimanapun itu adalah tujuan. No. Itu adalah sarana. Ketika saya ditempatkan di situ, saya bisa berbuat apa? Jadi tujuan hidup kita ini sebetulnya cuma satu, Bang. Tuhan kasih kesempatan kita hidup, kita bisa gak berguna lagi buat sesama kita, gitu. Dalam kondisi begini keluarga mendukung. Misalnya kan Anda kan sekarang dalam kondisi di zona nyaman sekarang kan. Katakanlah begitu ya, dengan pekerjaan yang sudah cukup ya, dengan kegiatan sosial yang banyak. Pasti kalau masuk dunia politik praktis akan ada dunia lain di sana. Mungkin ada ketidaknyamanan. Keluarga, anak mendukung? Ya, kebetulan Bang, latar belakang saya ini advokat Bang. Jadi advokat ini sebetulnya juga waktunya bukan 9 to 5 gitu ya. Dia juga punya waktu yang di luar itu Bang. Artinya mendampingi klien, membela hak dari kepentingan hukum banyak orang, itu tuh waktunya nggak tentu Bang. Kadang ya harus juga menggeser waktu-waktu keluarga begitu. Dari pengalaman itu keluarga sangat mendukung Bang. Artinya mereka sangat mengerti bahwa saya mencintai apa yang saya lakukan. Nah, ketika saya sampaikan kepada anak istri saya, kepada orang tua saya, mertua saya, bahwa ada kesempatan saya untuk dicalonkan menjadi calon legislatif DPR RI, apakah ini bisa menjadi satu sarana saya berbuat lebih banyak? Nah, karena mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sudah saya lakukan lama, dan itu adalah passion saya, kecintaan saya, ya sudah pasti jawaban mereka, kami dukung. Jadi nggak terlalu jauh bergeser ya, antara motif dan fashion di politik dengan di advokat ya, nggak terlalu jauh bergeser ya. Nah begini, kan kalau advokat kan atau sebagai pekerja pegiat sosial hanya ngurusin masyarakat. Anda membantu masyarakat tidak mampu, membantu yang kekurangan ini dan itu. Tetapi sebagai politisi kan harus berpikir lebih general, lebih universal, lebih kenegarawanan gitu kan. Nah, dalam konteks ini kan pasti harus mewakili wilayah Tangerang Raya. Apa menurut Anda yang menjadi problem besar atau problem dasar bagi masyarakat Tangerang Raya yang harus Anda perjuangkan? Ketika kita berpikir tentang apa yang harus kita lakukan, sebetulnya Bang, dari sudut pandang saya gampang. Kita harus menjadi orang itu dulu. Karena kalau kita berbicara kita sebagai orang luar, kita nggak akan dapat apa jawabannya. Artinya,
saya harus bertindak sebagai penduduk warga Kota Tangerang. Harus in group dulu. Yes. Internalize. Yes. Sir. Saya harus merasakan apa yang mereka rasakan. Oke. Kalau saya hanya kacamatanya sebagai helikopter, melihat ternyata bukan itu kebutuhannya, tujuannya nggak akan tercapai. Tuan pengamat dong ya. Pengamat aja. Dan kalau pengamat ya semua orang bisa bicara ya, dari kata perspektif dia masing-masing. Tapi ketika kita mau lihat tujuan yang dibutuhkan masyarakat, maka kita hadir di tengah mereka. Oke. Kita rasain. Contoh Bang ya, kalau kita melihat sekarang banyak sekali keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga di dalam masyarakat itu yang mereka juga sendiri belum ngerti bagaimana sih melakukan bagaimana mengurus pola tumbuh anak, pola kembang anak, ya, mengarahkan bagaimana pendidikan anak ke depan gitu. Nah ini saya ngelihat sebetulnya mereka tuh butuh dampingan, butuh guidance, butuh arahan yang terjadi sekarang sudah ada, tapi dengan keterbatasan yang masih sangat jauh gitu. Ya, tapi itu tidak spesial terjadi di Tangerang Raya, itu secara umum. Betul. Yang perlu disampaikan ke masyarakat itu apa yang menjadi perhatian Anda yang perlu solusi dari problem yang ada di Tangerang Raya? Ya, saya melihatnya ya di Tangerang ini kan juga banyak daerah industri, Bang. Oke. Ya, daerah industri. Nah itu saya juga datang ke warga-warga. Saya bilang sekarang warga-warga ini di sini apa sih mata pencariannya gitu. Nah, ketika saya tanya apakah warga yang di dalam lingkup daerah industri itu, apakah mereka sudah pasti kerja di sana? Jawabannya tidak. Oke. Nah, tentunya ini kan menjadi satu perhatian kita. Oke. Setiap perusahaan atau usaha yang dibuat di dalam daerah Tangerang ini, harusnya kan ada beberapa persen yang memang disediakan untuk warga sekitar, warga lokal yang memang mereka bisa menampung ya tenaga kerjanya, gitu loh. Nah itu kan adalah hal yang memang bisa menghidupkan perekonomian di wilayah sekitar itu. Nah saya melihatnya masih banyak yang belum menyerap itu. Nah, dari pihak perusahaannya? Dari pihak perusahaannya tentu apakah regulasi atau pengawasannya yang harus kita tingkatkan. Nah, menurut pengamatan Anda, ini kekurangan keberpihakan pemerintah dan corporate atau perusahaan, atau persoalan kualitas SDM masyarakat Tangerang Raya? Both. Ada dua itu memiliki dua-duanya ya? Dua-duanya memiliki kontribusi yang sama. Artinya pengawasan kadang-kadang kan kalau pengusaha ini kan kalau nggak diawasin Bang, itu susah dia untuk bisa menerapkan sesuatu dari keinginannya. Jadi tetap harus diawasi. Berapa nih misalnya perlu tenaga kerja pabrik ini 500 orang. Berapa warga lokal sini? Kalau cuma 20-30 orang kan itu tidak mewakili. Katakan 20% deh. Ada nggak 100 orang warga di sini yang diserap? Kan begitu. Nah kemudian sekarang di warga di sini juga, ya warga Tangerang secara khusus, ya juga harus memiliki satu keterampilan, satu standar pendidikan yang cukup untuk bisa melakukan pekerjaan itu. Jadi memang dua hal itu nggak bisa kita pisahkan. Apalagi untuk meningkatkan daya saing ya di tengah banyaknya masyarakat penduduk ya yang mencari pekerjaan, kita harus punya nilai tambah dari diri kita. Tapi saya lihat sih bukan sekedar soal tenaga kerja ya. Kepedulian atau keberpihakan corporate terhadap tenaga kerja lokal, tapi juga soal CSR ini, gitu. Kadang-kadang CSR itu nggak jelas kemana keluarnya. Kalaupun keluar, kadang bukan di tempatnya, yang seharusnya, gitu. Nah, ketika Anda menjadi anggota dewan, apa yang harus Anda lakukan agar perusahaan-perusahaan besar yang begitu banyak di Tangerang Raya ini, CSR-nya ini tepat sasaran? Ya. Memang kan Bang kalau pengaturan tentang CSR khususnya untuk perusahaan swasta itu kan dia tidak sama dengan doktrin yang dilakukan terhadap perusahaan berbasis plat merah BUMN atau BUMD yang secara auditnya bisa kita lakukan. Nah tentu di sini menurut saya yang harus diperbaiki adalah pola akuntabilitasnya. Pengelolaan dari CSR itu sebetulnya tidak lepas dari akuntabilitas. Ketika perusahaan itu memberikan satu CSR untuk suatu wilayah, maka pemerintah setempat itu harus mampu
meyakinkan bahwa Oke. dana itu tersampaikan dan berhasil begitu. Sehingga tidak ada lagi keengganan si pengusaha untuk memberikan dan bahkan meningkatkan Iya. CSR-nya kepada masyarakat. Tapi yang sering terjadi kan selalu dimintai, selalu diminta gitu ya. Tapi apa yang dilakukan tidak jelas. Oke. Sehingga Ya. merasa, aduh, ini kayaknya nggak tepat buat masyarakat, untuk apa juga dikasih lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya lihat sih mappingnya yang nggak ada ya. Exactly. Jadi priority Bang, itu Oke, penting Bang. iya. Priority contoh ya Bang, di satu daerah misalnya jalan masih berantakan. Ya. Ya udah, pemerintah sempat membuat satu bentuk desain, anggaran, berapa banyak biaya diperlukan untuk memperbaiki jalan. Fokus gitu. Nah, begitu dapat bantuan CSR memenuhi kebutuhan itu, maka si pengusaha bisa lihat, oh jalannya rapi. Ya. Setelah jalan rapi, mungkin next year kita berpikir tentang apa? Infrastruktur MCK atau infrastruktur fasus-fasum. Ya. Dibuat lagi desainnya, dibuat lagi RAB-nya, dibangun, jadi. Itu yang menurut Anda kurang begitu berjalan efektif? Saya melihatnya memang belum. Sehingga eager dari setiap orang yang memiliki kecintaan dan kewenangan, kapasitas, itu harus dilakukan. Oke. Nah, gini. Beberapa hari yang lalu misalnya, ya beberapa bulan lah ya gitu, ada isu Tangerang Raya ini, teman-teman aktivis ya, penggiat di wilayah Tangerang ini, Iya. agak kecewa dengan pemerintahan provinsi, sehingga ada inisiatif untuk memisahkan diri menjadi Provinsi Tangerang Raya. Iya. Nah, Anda punya pandangan? Ya tentu kalau membuat suatu nomenklatur suatu provinsi itu banyak alat ukur. Oke. Ya, alat ukur pertama itu mengenai kemampuan. Kemampuan daerah itu bisa mengurus kebutuhannya, mengurus teritorinya, ya itu banyak hal lah. Tetapi tentu kalau dalam pola manajerial, ya pengembangan satu wilayah itu tujuannya memang untuk bisa melakukan focusing. Jadi ketika ada satu wilayah yang terlalu besar dan tidak fokus dalam pengembangannya, maka harusnya dia di grouping, di scooping, gitu. Nah, dengan adanya harapan Tangerang Raya itu mandiri, maka tentu pemerintah provinsi akan lebih fokus bisa mengembangkan daerah yang lain. Nah, itu sebetulnya sangat common lah ya di dalam manajerial untuk membangun satu daerah. Artinya sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, terjadi tapi itu. ya tapi kembali alat ukur tadi. Ya kemampuan Kan Tangerang Raya dengan meliputi kota Tangerang, kabupaten, Ya. Tangsel, Ya. itu kan secara infrastruktur dan sistem pemerintahan Exactly. jauh lebih bagus lah. Exactly. Tapi Artinya sangat mungkin. sangat mungkin. Ya, saya katakan sangat mungkin, tapi alat ukur tadi harus rigid, Bang. Oke. Jadi selain yang tampak mata, kasat mata kita kelihatan bahwa pembangunannya sangat baik gitu, tapi secara rigid, Bang. Antara berapa kemampuan, berapa kebutuhan, berapa belanja itu harus bisa dihitung dengan baik. Nah, kalau saya tanya, Anda setuju dengan rencana teman-teman aktivis itu untuk membangun Tangerang Raya, membuat provinsi Tangerang Raya? Ya, intinya kalau demi perkembangan satu daerah, ya, dan juga demi pengembangan kesejahteraan kepada masyarakat, kenapa enggak? Oke. Kalau memang harapannya adalah itu. Tadi saya katakan kembali, ketika seorang pemimpin berbicara tentang kesejahteraan rakyatnya dan dia harus fokus, maka dia harus rela, wilayahnya itu di scooping, wilayahnya itu di grouping. Karena dia Artinya ini bukan persoalan rebutan kekuasaan, kan? bukan, ini masalah benar gak rakyat ini sudah sejahtera. Ya. Karena kalau terlalu luas pun wilayah, Jauh maksudnya. terlalu jauh dan tidak ada sedikit pun pertumbuhan di sana, maka kita harus evaluasi, Bang. Nah, Gitu. Nah gini, Anda kan sebetulnya termasuk pendatang baru di wilayah Tangerang Raya, betul nggak? Betul, Bang. Secara politik apalagi. Nah, ada pemain-pemain lama ini yang sudah cukup dominan. Saya sebutlah misalnya ada Rano Karno di PDI ya. Iya. Anda kan di PDI ya. Iya. Ada Marinus gitu kan. Iya. Ada kalau di partai lain tuh yang sudah dominan ada Rano Soleh Asnawi gitu Iya. ya. Kemudian ada beberapa lain yang sudah beberapa kali mereka memenangkan pertarungan politik. Iya. Anda sudah betul siap melawan mereka? Kalau mungkin terminologinya bukan melawan ya. Oke. Karena Bersaing lah.
Mas Rano, Bang Rano, terus Bang Marinus dan para senior-senior yang lain itu adalah senior-senior saya. Iya, oke. Ya, kami dalam satu kendaraan yaitu PDI Perjuangan. Iya. Ya, tentu semangatnya kami sama, platform sama, perintah dari pimpinan kami Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri itu jelas ya bahwa kita harus hadir untuk membela kepentingan rakyat. Jadi terlepas dari siapapun ya orangnya, siapapun kadernya, siapapun calonnya, itu semua tujuannya hanyalah untuk rakyat. Jadi saya tidak menganggap Bang Rano, Bang Marinus adalah lawan, tetapi kami harus sama-sama berjuang untuk mencapai tujuan itu. Nah, apakah kemudian keterwakilan itu oleh siapa, lalu jumlahnya bertambah, itu urusan terhadap masyarakat. Karena itulah demokrasi. Tentu masyarakatlah sebagai stakeholder yang akan menentukan siapa dia akan diwakili. Iya. Mulia sekali Anda ini. Jadi bukan ambisi yang dikedepankan ya? Ya, lebih keterpanggilan ya? Iya. Kalau hidup itu tanpa ambisi itu kayak sayur asam kurang garam, Bang. Oke. Ambisi itu sebetulnya bisa positif. Kalau dia punya tujuan yang jelas. Jadi ambisi itu kalau saya menganggapnya itu kayak hanya booster aja, Bang. Abang lagi haus, sedikit kita minum air seger, itu ambisi. Nah, kalau kita haus nggak dikasih minum, kita makin lemes, Bang. Kita tahu mau jalan kemana. Jalan terus nih ya. Jalan siap terus. Bersaing, tetap bersaing dong. Persaingan itu sangat normatif dan sangat biasa di dalam semua lini kehidupan. Ya. Nah, kalau begitu dengan cara apa Anda akan quote and quote mengalahkan mereka? Ya, saya sih lebih akan cenderung memperkuat bukan mengalahkan. Ya, saya mengalahkan. Saya akan memperkuat proses perjuangan PDIP dengan bersama senior-senior saya. Ya, dengan saya berbuat. Dan saya tidak mau terlalu banyak janji karena tentu latar belakang saya, Bang, ini di zaman sekarang nih. Era sosial, media sosial yang cukup terbuka, sangat gampang mencari tahu siapa Jimmy Simanjuntak. Ketik di Google Jimmy Simanjuntak, muncul seluruh yang saya sudah lakukan selama ini, rekam jejak saya, prestasi saya, itu muncul dan nggak bisa dibohongin. Simpelnya, Bang, ketika apa yang saya katakan, yang saya perbuat tidak sesuai, nggak usah dipilih, Bang. Luar biasa. Oke, ini terakhirnya. Saya lihat dari profil Anda itu bukan hanya seorang politisi advokat, tapi Anda juga punya banyak hobi ya. Ada nyanyi, saya lihat ya, olahraga gitu. Sebetulnya apa sih yang Anda cari dalam hidup ini? Jadi gini, Bang, kalau kita bicara tentang balancing, kita tuh dikasih Tuhan tuh karunia itu ada otak kanan, otak kiri, Bang. Jadi nggak bisa cuma bicara akademisi, bicara tentang capaian, tapi tidak menyeimbangkan tentang kesenangan, kebahagiaan, ya itu nggak bisa, Bang. Orang yang hanya hidup memikirkan satu tujuan tanpa menyeimbangkan apa yang kita bisa lakukan, hidupnya akan flat. Nah, kebetulan memang saya suka nyanyi. Jadi dulu tuh dari kecil, Bang ya, saya tuh udah pernah dulu waktu kecil tuh saya udah rekaman dengan Obi Mesak, Maya Romantir. Oh ya? Iya, di TVRI dulu ada Karya Safari. Berarti pernah tampil di TVRI? Oh, saya rutin dan saya reguler di TVRI. Oh, karena saya pernah masuk Sanggar Bina Vokalia, Bang Robi waktu itu. Nah, itu saya ikut dan saya udah syuting Hari Pahlawan, saya nyanyi, syuting. Nah, cuman di keluarga kami, papa saya itu ya dengan gaya Bataknya gitu ya, dia lebih cenderung pokoknya anak tuh harus punya pendidikan yang baik gitu. Jadi dia menganggap ya nyanyinya jangan terlalu dominan dong gitu. Nah, sehingga mulai saya kurangin, akhirnya saya memang lebih fokus ke sekolah gitu. Tapi ya sekarang karena itu nggak bisa dihilangin ya, namanya nature. Ya tetap aja di mobil di mana-mana ini. Jadi apa sebetulnya yang membuat Anda itu bisa merasa bahagia ya? Saat apa Anda merasa bahagia? Saya merasa bahagia ketika apa yang saya lakukan itu berguna. Apa yang saya pikirkan itu tercapai. Dan apa yang saya berikan bisa dirasakan oleh orang lain. Saya bahagia. Dan dalam konteks Anda menjadi anggota dewan, itu tujuannya untuk itu? Iya. Kembali, Bang, saya katakan tadi, tujuan hidup kita bukan kekayaan. Tujuan hidup kita bukan pangkat, bukan jabatan.
tujuan hidup kita sampai nanti kita dipanggil Tuhan adalah berapa banyak orang yang telah kita bantu dan kita tolong. Itulah pertanggungjawaban final kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Oke, luar biasa Pak Jimmy. Baik pemirsa, luar biasa perbincangan dan komentar-komentar pernyataan-pernyataan Pak Jimmy ini, Jimmy Simanjuntak, begitu menginspirasi kita semua, dan obrolan ini sangat menarik. Mudah-mudahan memang bisa menjadi inspirasi buat masyarakat di Tangerang Raya khususnya, dan juga masyarakat luas di Nusantara ini. Terima kasih, saya Uten Sutendi undur diri. Semoga obrolan ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.